Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kayak teman curhat kali ya. Tapi nggak cuman curhat nih, tapi kita ambil aksi untuk membantu. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan belajar tentang tes karakteristik pribadi atau TKP dengan pendekatan Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, ini adalah salah satu dari materi yang paling sering muncul ya, dan ini adalah satu dari beberapa materi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai Permenpan yang kamu semua harus menguasainya. Dan ingat ini perlu diingat bahwa TKP pernah menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang tidak lulus SKD. Itu artinya dia tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, baik dalam tes CPNS maupun tes sekolah kedinasan. Oke, kalau teman-teman masih ingat 16 materi dalam Permenpan yang sebelumnya, itu ada karakteristik pelayanan publik, yang kedua orientasi pada pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Nah, ketiga ini kita coba rangkum dalam suatu materi besar namanya pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu mencakup tentang pelayanan publik itu sendiri, orientasi pada servis atau pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Nah, ini ada tiga subtema dari pelayanan publik. Nah, pertanyaannya pelayanan publik ini apa sih sebenarnya ya? Pelayanan publik itu adalah tes yang tujuannya adalah mengukur tingkat antusiasme dan orientasi untuk melayani masyarakat luas atau publik. Para peserta harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja dan yang secara efektif tentunya, agar bisa memenuhi kebutuhan ya dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dia miliki. Jadi ada deskripsi tugas atau job description dari orang tersebut, maka pekerjaan tersebut harus dilakukan dan orientasinya untuk pelayanan publik. Oke, kita lanjut ya. Orientasi pada pelayanan, apalagi nih ya. Tes orientasi pada pelayanan tujuannya adalah mengukur seberapa tanggap Anda dalam melayani kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat diartikan secara luas. Ada masyarakat, atasan, rekan kerja, dan instansi yang lain tentunya. Perilaku berorientasi pada layanan berarti melayani kebutuhan masyarakat, atasan, rekan kerja, atau instansi lain dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang ketiga, orientasi kepada orang lain. Tes orientasi pada orang lain bertujuan untuk mengukur kepedulian kepada kepentingan orang lain. Perilaku orientasinya itu pada orang lain berarti memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing dan harus dihargai. Nah, harapannya nanti ASN atau calon taruna, calon mahasiswa di sekolah kedinasan dituntut untuk tidak egois. Nah, siapa nih yang egois nih? Ya, untuk tidak egois dan acuh. Acuh ini maksudnya peduli ya, peduli terhadap kepentingan orang lain, dalam hal ini masyarakat, atasan, rekan kerja, dan seterusnya. Nah, kurang lebih paham ya. Jadi kalau kita baca nih, ada kayak semacam garis merah atau benang merah antara pelayanan publik, orientasi pada pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Bisa paham ya kira-kira ya? Ya, oke. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.